Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah bank di salah satu pusat kota. Seperti hari-hari biasanya, kota nampak tenang dan lengang. Di dalam bank juga memperlihatkan aktivitas seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dari kejauhan terlihat sesosok pria mengenakan setelan jas dan mengenakan masker yang menutupi sebagian wajahnya sedang memperhatikan bank tersebut. Pria tersebut berjalan memasuki bank dan mengeluarkan sebuah senjata dari dalam jasnya. Suasana di dalam bank seketika menjadi mencekam dan orang-orang yang melihat pria tersebut menjadi panik. Pria tersebut menodongkan senjatanya ke salah satu orang yang berada di meja teller. Pria tersebut berkata, "Keluarkan semua yang kau simpan di dalam brankas itu sekarang." Kemudian terdengar letusan senjata api yang memuncratkan darah. Tak lama berselang televisi menampilkan sebuah berita bahwa telah terjadi perampokan bersenjata pada salah satu kantor pusat bank. Perampok tersebut membunuh 7 warga sipil, termasuk penjaga bank. Tetapi perampok tersebut berhasil diamankan oleh polisi yang menerima laporan dan sedang berpatroli di dekat bank tersebut. Beberapa hari berselang setelah insiden perampokan bank, adegan menampilkan seorang pria yang bernama Chon Ho Yeong sedang berada di persidangan sebagai terdakwa kasus perampokan bank. Hakim berkata, atas pembunuhan warga sipil, kepemilikan senjata api ilegal, perampokan bank, dan sebagainya. Kami menilai bahwa tidak ada satupun kejahatan mengerikan tersebut memiliki tempat untuk disebut keadaan ringan. Oleh karena itu, terdakwa Chon Ho Yeong divonis hukuman mati. Setelah sidang dan penjatuhan hukuman selesai, Chon Ho Yeong dipindahkan dari ruang sidang ke penjara untuk menunggu eksekusi menggunakan bas tahanan. Di dalam bas, Chon Ho Yeong dengan memasang wajah masam terus bergumam berkata dalam hati, "Hukuman mati. Lucu sekali. Bahkan para kriminal itu yang seharusnya mati belum dieksekusi untuk waktu yang lama." Ketika Chon Ho Yeong masih di dalam lamunannya, tiba-tiba supir bas melakukan pengereman mendadak karena ada sebuah mobil hitam yang berusaha memotong lajur bas tersebut. Mobil hitam tersebut menghentikan lajunya dan tak lama berselang muncul 2 orang bertopeng membawa senjata laras panjang memasuki bas tersebut. Salah satu orang bertopeng tersebut menodongkan senjata ke supir bas dan satunya lagi memperhatikan Chon Ho Yeong. Salah satunya lagi kemudian menghampiri Chon Ho Yeong dan segera menutupi kepalanya menggunakan kain hitam. Sontak Chon Ho Yeong terkejut dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah pria bertopeng berhasil memasangkan kain hitam ke Chon Ho Yeong, kemudian mereka memindahkannya ke suatu kendaraan. Chon Ho Yeong yang menyadari bahwa dirinya akan dibawa ke suatu tempat oleh kawanan pria bertopeng lantas ia berkata dalam hati, "Bajingan. Siapa mereka? Apa yang akan mereka lakukan kepadaku?" Ketika Chon Ho Yeong masih berpikir keras akan apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba kain hitam yang menutupi kepalanya dibuka dan terdengar seseorang sedang berbicara melalui layar monitor yang ada di hadapan Chon Ho Yeong. Sosok pria tersebut berkata, pada hari dan tahun ini, ia merampok bank yang dikenal karena keamanannya yang ketat. Dia pasti sangat putus asa untuk mendapatkan uang. Tahanan mati Chon Ho Yeong. Jangan terkejut. Kami adalah orang yang menyukai orang kuat. Hal tersebut membuat Chon Ho Yeong terkejut. Sembari memperhatikan pria yang ada di dalam monitor itu, Chon Ho Yeong berkata dalam hati, "Omong kosong. Meskipun aku ingin mengatakannya." Nyatanya mereka menghentikan bas tahanan dan masuk lalu keluar sesukanya. Artinya mereka bukan orang biasa. Itu bahkan tindakan yang ada di atas kekuasaan polisi. Pria di dalam layar monitor kembali berkata, "Tahanan mati Chon Ho Yeong. Kalau kau mau aku akan memberimu kesempatan. Kami bisa membebaskanmu, menghapus semua catatan kejahatanmu, dan mengembalikanmu ke dalam hubungan sosialmu." Lantas Chon Ho Yeong merespon pernyataan pria tersebut.
Chon Ho-yeong bertanya, apa tujuan pria tersebut memberitahu hal tersebut kepadanya? Dan itu bukan sesuatu seperti beramal kepada tahanan yang akan dieksekusi mati. Pria di dalam layar kemudian menjawab pertanyaan Chon Ho-yeong. Ah, tentu saja itu tidak gratis. Semua ada syaratnya. Pria tersebut menyebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh Chon Ho-yeong agar apa yang dijanjikan dapat Chon Ho-yeong peroleh. Syarat tersebut adalah membunuh 100 peserta dan menjadi yang terkuat dari mereka dalam sebuah game yang mempertaruhkan nyawa setiap player yang mengikutinya. Pria dalam layar berkata bahwa pemenang game dapat meminta apapun yang dia inginkan. Seperti contohnya untuk perampok sepertimu. Kami akan memberikan 10 miliar won sebagai hadiah kalau kau dapat memenangkan game tersebut. 10 miliar won adalah nilai yang sangat luar biasa dibandingkan dengan apa yang bisa kau dapat dari merampok bank. Kemudian pria tersebut bertanya kepada Chon Ho-yeong. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk kesempatan seumur hidup ini? Setelah menunggu beberapa saat. Namun Chon Ho-yeong tidak memberikan respon dan jawaban. Akhirnya pria dalam layar membuat keputusannya sendiri dan mengkonfirmasi bahwa atas diamnya Chon Ho-yeong itu merupakan tanda bahwa ia menyetujui keikutsertaannya dalam game tersebut. Setelah pria tersebut selesai mengkonfirmasi Chon Ho-yeong sebagai peserta game. Kemudian pria bertopeng yang sedari tadi berada di belakang Chon Ho-yeong tiba-tiba memukulkan senjatanya ke kepala Chon Ho-yeong hingga membuatnya pingsan. Entah berapa lama Chon Ho-yeong pingsan. Mimin pun tak tahu. Di mana aku? Suara apa ini? Sial, aku tidak bisa melihat apa-apa. Ketika Chon Ho-yeong sedang berada dalam kebingungannya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang membukakan kain hitam yang menutupi kepalanya. Ia yang membukakan penutup kepala tersebut adalah seorang gadis dan kemudian dia bertanya kepada Chon Ho-yeong. Tuan, apa kau baik-baik saja? Kurasa kau tidak mati. Gadis tersebut yang melihat Chon Ho-yeong yang masih larut dalam kebingungan dan keterkejutannya kemudian dia memberikan penjelasan kepada Chon Ho-yeong bahwa dia juga diculik sama sepertinya. Gadis tersebut menambahkan bahwa bukan hanya mereka saja yang diculik tapi masih banyak lagi. Kemudian Chon Ho-yeong mengamati keadaan di sekitarnya. Dia mendapati bahwa di tempat tersebut sudah berkumpul banyak orang yang kemungkinan sama sepertinya. Setelah beberapa saat mengamati sekitar, Chon Ho-yeong dan semua orang yang ada di tempat tersebut dikejutkan oleh suara pria yang berkata, "Perhatian!" Sontak semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sebuah layar dan memperhatikan pria yang nampak di dalam layar tersebut. Pria dalam layar tersebut kemudian berkata, "Kalian pasti resah karena tiba-tiba ditarik ke sini. Jangan khawatir. Karena tempat kalian berada saat ini hanyalah pesawat militer C-130 yang terbang pada ketinggian 5.000 kaki. Haha. Kenapa kalian sangat diam? Apa ini pertama kalinya kalian naik pesawat? Tapi tetap saja. Bukankah ini lebih nyaman daripada bas yang mengirim kalian pada hukuman mati?" Di sela penjelasan pria dalam layar, Chon Ho-yeong berpikir, hukuman mati. Begitu ternyata. Orang-orang yang ada di sini datang dari kondisi yang sama. Sampai titik ini aku berhasil. Pria dalam layar melanjutkan penjelasannya. Aku akan menjelaskan peraturan dasarnya. Aku hanya akan menjelaskan satu kali saja. Jadi dengarkanlah baik-baik. Sebentar lagi 100 tahanan mati akan mendarat di sebuah pulau terlantar. Pria tersebut menambahkan. Di pulau terlantar itu sudah disediakan ragam kebutuhan sehari-hari. Kendaraan dan senjata telah dipersiapkan. Semua itu dapat digunakan sesuka para player. Sambil menyeringai pria dalam layar berkata bunuh hingga hanya satu dari kalian yang tersisa mati atau bunuh. Setelah pria dalam layar selesai menyampaikan penjelasannya,
Seketika suasana menjadi riuh diisi oleh teriakan yang menunjukkan sebuah antusiasme dari semua peserta yang mengikuti game tersebut. Scene berikutnya ditampilkan beberapa karakter yang mungkin akan menjadi player yang memiliki level yang berbeda dari sekian banyaknya player yang ada. Karakter tersebut diantaranya pembunuh berantai yang berasal dari Inggris yang bernama Danny Jack Daniel. Kemudian ada wanita berambut merah yang merupakan kartel narkoba bernama Ling. Selanjutnya ada keluarga Yakuza yaitu Waniguchi. Dan kemudian sang MC kita yang bernama Chon Ho-yeong. Dia merupakan agen intelijen negara. Semua kejadian yang telah dilakukan oleh sang MC kita itu merupakan skenario agar sang MC dapat menjadi seorang kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut dilakukannya agar ia dapat mengikuti sebuah game pembunuhan ilegal yang dimainkan secara rahasia. Tujuan MC kita mengikuti game tersebut bukan karena uang atau hadiah apapun, melainkan karena sebuah misi untuk menyelamatkan seseorang. Seseorang tersebut adalah anggota Dewan Kim Nakso. Seseorang yang telah membongkar korupsi para politikus. Dia membongkar segala macam jenis kejahatan terutama game pembunuhan ilegal. Setelah membongkar kejahatan tersebut tiba-tiba anggota Dewan Kim Nakso menghilang tanpa jejak. Diduga Kim Nakso telah menemukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan kemungkinan dia dijadikan player dalam game pembunuhan tersebut. Terdengar sebuah pengumuman bahwa lubang palka pesawat akan dibuka sekarang. Masing-masing player diberikan parasut yang dipasang di dinding. Instruksi penggunaan parasut tersebut tertulis di samping parasutnya. Setelah semua peserta mengenakan parasutnya dan terdengar instruksi untuk turun dari pesawat, semua saling berdesakan untuk segera keluar dan mendarat ke pulau terlarang tersebut. Dalam situasi riuh dan saling berdesakan, MC kita memperhatikan keadaan di belakangnya dan dengan mengejutkan MC kita melihat satu sosok yang menyerupai anggota Dewan Kim Nakso. MC kita berusaha untuk menggapai sosok tersebut. Namun karena ada sebuah instruksi kepada seluruh player untuk turun dari pesawat dan memulai gamenya, MC kita tidak dapat meraih sosok tersebut, malahan ia ikut terjatuh dan terjun dari pesawat karena desakan dan dorongan dari beberapa player. Kejadian tersebut membuat MC kita menjadi panik. Dalam hatinya ia berkata, "Tidak. Aku baru saja menemukannya. Aku telah datang jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan yang lain. Kalau orang lain yang pertama menemukanmu dia akan..." Dalam kepanikannya MC kita teringat akan nasihat dari anggota Dewan Kim Nakso, bahwa selalu penting untuk bertindak dengan tenang. Lantas, MC kita segera menjernihkan pikirannya dan berusaha untuk tenang. Ia kemudian mulai menyusun rencana sembari melayang-layang di udara. Sebagai anggota intelijen negara sudah dipastikan bahwa MC kita dapat menggunakan parasut dengan baik. Ia berhasil mendarat di sebuah markas militer. Haha. Yang main PUBG pasti tahu ini di mana. Dengan segera MC kita melihat sekeliling untuk looting senjata. Dia melihat sebuah pistol yang tergeletak. Ketika ia ingin ngelut senjata tersebut tiba-tiba muncul pria botak dengan tato di lengan kanannya. Pria botak tersebut berhasil mengambil pistol tersebut. Tanpa ragu ia kemudian menembakkan pistol tersebut ke arah sang MC. Dengan kelincahan dan terampilnya sang MC menghindari rentetan tembakan yang dilakukan oleh pria botak tersebut. Setelah berhasil mendekati pria botak, MC kita menepis tangan pria botak yang memegang senjata dan kemudian memberikan pukulan tangan kosong dibagikan rusuk kiri pria botak tersebut. Hal itu membuat pria botak kesakitan tak berdaya. Sejurus kemudian MC kita melakukan teknik bantingan yang membuat kepala pria botak membentur lantai hingga beberapa giginya copot. Setelah pria botak tergeletak tak berdaya, MC kita kemudian mengambil pistol yang tadinya digunakan oleh pria botak. Tanpa babi bu. Dengan seringai di wajahnya sang MC memberikan lubang di kepala pria botak tersebut. 2R.
Satu player telah knockout. Setelah membuat satu player knockout, kemudian sang MC memeriksa pistolnya dan bersiap dengan persenjataan yang ditemukannya. Chapter ini ditutup dengan diperlihatkannya pemandangan angkasa yang dipenuhi oleh player yang sedang melayang di udara menggunakan parasut. Nampak bahwa beberapa player berusaha mendarat ke markas militer di mana MC kita berada.